Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Al nih. Al, kalau kita bicara formasi, kira-kira seperti apa nantinya yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert ya untuk skuad Garuda ini melawan Jepang? Ya, kalau aku sendiri ngelihat tadi kan juga udah dijelasin ya sama Bung Feve nih. Kalau Jepang kan karakteristiknya bermain cepat, bola-bola pendek. Kayaknya kita nggak bisa nih bermain dengan terlalu terbuka, harus lumayan defensif ya mainnya. Jadi pastinya akan ada lebih banyak pemain di belakang kan, kayak gitu. Nah, cuma pilihan pemain belakangnya siapa-siapa saja yang akan dimainkan, yang di tengah ataupun di depan, itu kan kebijakan dari Patrick Kluivert sendiri kan. Tapi pasti ada beberapa pemain yang mungkin kemungkinan itu akan diturunkan di starting 11 nanti. Siapa tuh misalnya? Kalau versi Ari, kan bebas dong kita. Bebas, boleh. Kalau aku sih pastinya kalau di belakang udah pasti trio Jay Itzet, sang kapten, Rizky Ridho, Hapner, terus ada Calvin Verdong, and then kanannya siapa? Aduh, kok jadi lupa. Nah, Dix atau Jakob? Kevin Dix yang kemarin kayaknya kan nah itu tuh jadi pertanyaan kan. Kevin Dix kemarin dapat umpan dari Beckham tapi tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi bisa jadi mungkin karena dia baru pemanasan kali ya. Bisa jadi nih karena melawan Jepang, Kevin Dix bisa dimainkan dari awal ya berarti ya. Bisa jadi juga. Pastinya ada Ricky Kambuaya tuh wajib sih kayaknya ya dimainin dari awal sih besok. Oleh Romeni jangan sampai kelewatan. Wajib kalau itu ya. Wajib. 3 match 3 gol. Semoga besok juga ngegolin lagi. Terus berarti yang kurang di tengah ya. Tengah siapa tengah? Tom Hay. Tom Hay pasti. Sepakat ya berarti ya. Sepakat banget. Kalau Bung Fe siapa nih Bung? Ya kalau saya lebih melihat begini ya, apapun kebutuhan dari Patrick sendiri ya, saya pikir dia yang lebih mengerti ya kebutuhan untuk strateginya nanti. Kalau saya melihat memang tentunya kalau kita memang harus tetap bermain dengan 3 pemain sejajar, yang dikatakan tadi Mbak Al ini ya tepat ya. Kalau saya setuju 3 pemain ini jangan diganti-ganti nih, karena chemistry udah dapat ya. Bagaimana Itzet, Ridho dan juga Hapner kan berbeda karakter nih. Itzet ini jiwa kepemimpinannya bagus, Ridho reading the game-nya pintar, Hapner ini yang tukang libas ya kan. Benar. Tukang libas ya kan. Nah jadi di 4 tengah itu saya melihatnya mungkin tetap akan ada Pelupesi di sana sebagai holding midfielder ya, pemain nomor punggung 6. Ada juga mungkin Hayes sebagai pengatur serangan, tetap ada Verdong. Nah di kanan saya mungkin melihatnya Kevin Dix akan diberikan kesempatan untuk bermain ya. Karena pada saat kemarin dia hanya dicadangkan dan mungkin akan dimainkan. Sementara di depan, ini yang menariknya di depan. Apa itu? Saya mungkin melihat tetap akan ada Ole di sana. Kambuaya juga ada. Nah yang menarik ini antara Egy dan juga Marcelino ini. Siapa yang akan dimainkan. Seperti saya katakan tadi ya, walaupun mungkin kita sudah lolos. Tapi kayaknya Bung Fe lebih cenderung kayak gini ya. Karena mulai pertandingan Tadi ngomong Nah jadi kalau saya begini ya, walaupun kita emang sudah lolos, tapi paling tidak kita harus bisa kita harus bisa kembali memulai hal yang baru karena kita setelah 44 tahun kita nggak pernah menang lawan Jepang. Ya kita menang terakhir itu tahun 81 2-0. Bahkan kita pernah menang lawan Jepang itu tahun 68 itu menang dengan skor 7-0. Itu Piala Kemerdekaan. Saya belum lahir. Ya. Nah itu yang mencetak gol itu Sucipto Suntoro 3 gol, terus ada Yakob Siasale 2 gol dan ada Abdul Qadir dan juga Surya Lesmana. Masih 1 gol. Artinya kita punya kesempatan misalnya untuk bisa menang pertandingan. Apalagi harapan kita Jepang juga tetap menurunkan lapis keduanya. Oke, itu dari segi permainan. Kalau toh kan kita boleh dong berdoa dan optimis menang melawan Jepang. Ini betul seperti yang tadi dikatakan ya, ini tidak akan berubah apa-apa sebenarnya. Tapi secara mungkin ya, ini kan beberapa penonton juga awam. Peringkat FIFA mungkin, atau mungkin dari segi peringkat klasmennya, ini akan seperti apa nantinya Bung? Ya kalau untuk berbicara klasmen, kita juga harus melihat juga ya bagaimana nanti pertandingan antara Arab melawan Australia. Ya kalau misalnya Arab bisa menang, dia juga kalau mau lolos ke runner up, dia kalau tidak salah harus menang, selisihnya harus 5 gol dia harus menang. Ya kan artinya sangat berat. Kalaupun misalnya dia menang, poinnya sama berarti dengan Australia. Ya kan Indonesia tetap di 4. Kalau misalnya Arab kalah, Indonesia menang, Indonesia mungkin naik ke peringkat ke-3. Karena poinnya jadi 15, Arab tetap 13. Nah ini nanti yang menentukan pot Indonesia di grup mana nanti pada saat di putaran kelima. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya untuk peringkat FIFA sendiri untuk kualifikasi ini saya pikir tidak berpengaruh ya, tetap sama ya. Tetap sama ya.
Tapi bagaimanapun kita tetap harus menang kan besok ya Bung ya? Iya, kita berharap harus menang, iya kan? Karena yang buat saya pribadi ya ini menjadi apa ya? Menjadi hiburan buat masyarakat juga ya. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan seperti yang tadi saya katakan bahwa 44 tahun itu lama loh nunggunya. Kita belum pernah menang, ya kan? Setelah tahun 81. Siapa tahu bisa merebut kembali kemenangan besok iya, kan? Betul. Amin. Amin ya. Siapa tahu setelah menang juga kembali ada bonus kan? Itu dia. Oke, saya ke Al. Ini kan mungkin beberapa kali mengikuti ya laga-laga yang ada di luar negeri, kemudian juga pertandingan Indonesia melawan beberapa negara. Boleh dong diceritakan gitu ya, ini vibes-nya yang membedakan itu apa sih? Dan kemudian juga supporter ini seberapa berpengaruh sebenarnya untuk pemain-pemain di sana? Kalau Al melihat? Kalau supporter sendiri kalau aku lihat sih pasti sangat berpengaruh ya buat para pemain. Terutama apalagi kalau kita ngomongin timnas Indonesia ketika bermain di kandang yaitu di GBK. Bagaimana para supporter ini selain memberikan dukungan dengan kehadirannya, mereka juga memberikan bagaimana bisa melihat istilahnya yel-yel yang diberikan, terus koreo-koreo di lapangan juga. Itu nggak cuma hanya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan pun juga kan. Jadi vibes itu yang sebenarnya nggak semua negara, timnas negara-negara lain memiliki. Bahkan kalau aku dengar-dengar juga penggemar ataupun pecinta sepak bola, supporter sepak bola timnas Indonesia ya, yang ada di Osaka pun sudah menyiapkan koreo dan sesuatu untuk mendukung timnas kita besok main di sana. Oh, jadi orang Indonesia yang ada di Osaka, betul. Gitu ya? Itu juga sudah mempersiapkan gitu. Iya, dan biasanya setiap supporter yang ada di setiap negara-negara mungkin yang banyak Indonesianya itu mereka mengatakan Garuda, misalnya Garuda Osaka, Garuda mana. Jadi biasanya mereka yang akan memberikan support kepada timnas Indonesia. Oke, nah Bung Fe ini kan sebagai pemain juga dong ya. Boleh dong mungkin diceritakan begitu kalau mendengar supporter atau melihat supporter yang sebegitu banyak. Ini vibes yang kemudian diterima oleh pemain. Ini kita melihat dari sudut pandang para pemain kita yang besok akan berlaga begitu ya. Ini seperti apa sih? Iya, saya setuju ya bahwa supporter ini adalah pemain ke-12 ya. Ini adalah elemen penting yang menurut saya memang yang perlu selalu ada dalam lapangan. Karena kita tahu juga setiap kita bermain di luar kandang, banyak supporter Indonesia, terutama juga biasanya dari KBRI, dari para pekerja di negara itu selalu nonton. Itu membuat kita apa ya, membangkitkan kita punya apa ya, fanatisme negara ini bisa lebih luar biasa gitu. Sehingga akhirnya kita bisa tampil dengan maksimal dan akhirnya ingin memberikan yang terbaik buat negara kita. Apalagi kalau kita berbicara setelah pas saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu semuanya merindingnya luar biasa ya. Mungkin bukan pemain aja, apalagi penonton juga mungkin yang bisa merasakan itu. Nah itu menurut saya yang bisa meningkatkan kita punya jiwa nasionalisme yang luar biasa untuk kita bisa menunjukkan yang terbaik buat tim dan juga buat negara. Oke, baik. Terakhir ya, ini tebak skor pastinya sekali. Kita udah dikasih bocoran sih sama Al ya. Boleh deh, dari Bung Fe dulu. Tebak skor besok, Bung. Kalau saya berbicara realistis, kalaupun kita bisa menang, saya mungkin melihatnya cuma 1-0. 1-0, satu Indonesia. Betul, 1 Indonesia. Okay. Kalau misalnya menang, tapi saya lebih ke mungkin draw. Draw ya? Iya. Tapi kalaupun 1-0, siapa yang ngegolin, Bung? Kambuaya. Kambuaya, oke. Kita amini ya. Pasti oleh nih. Oke, boleh. Al, bocorannya kalau menurut Al sendiri berapa nih skor? Kalau aku sih realistis, kalau Indonesia kita harapkan bisa menang yaitu 1-0. Kalau siapa yang ngegolin antara Ole atau kalau misal Marcelino dimainkan mungkin Marcelino. Oke, di gitu. Kambuaya, Ole atau Marcelino begitu ya. Tapi seri pun nggak ada masalah. Seri pun juga nggak masalah, yang penting kita mendapatkan poin kan. Jadi kalau Arab Saudi ngelawan Australia, Arab kalah kan kita poinnya sama ya sama Arab. Gitu. Tapi nggak berubah juga peringkatnya. Nggak berubah juga soal peringkatnya karena kayaknya jumlah gol ya. Iya, selisih golnya juga kita. Selisih golnya ya yang kemudian ini juga menjadi pertimbangan. Oke, baik, kita tentu berharap ya dan berdoa sangat dalam begitu ya tentunya untuk timnas kita besok yang akan berlaga melawan Jepang begitu. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan ini 1-0 ini bisa terwujud begitu ya. Siapa tahu tadi bertahun-tahun kemudian betul akan terwujud di tahun besok. Di tahun ini artinya di tahun 2025 dan besok di tanggal 10 Juni 2025. Terima kasih Al sudah hadir dan juga Bung Fe sudah memberikan analisa-analisanya untuk pemirsa TV One. Sehat selalu semuanya.